Emas. Kita semua kayaknya tahu ya, emas itu apa? Simbol kekayaan, harta karun. Tapi, gimana kalau ternyata cerita emas yang sebenarnya itu jauh lebih dalam? Tersembunyi bukan cuma di terowongan rahasia, tapi di inti planet kita sendiri. Yuk, kita bedah bareng-bareng rahasianya. Kedengarannya kayak teka-teki aneh ya kan? Seorang jenderal Perang Dunia II, terus ada CIA, dan loh kok bisa nyambung sama pusat bumi? Jawaban dari pertanyaan ini beneran deh bakal mengubah cara kalian ngeliat emas selamanya. Siap? Kita mulai. Oke, cerita kita ini dimulai di tengah-tengah kekacauan perang. Dan pastinya, ada legenda yang gak pernah mati. Janji soal harta karun Perang Dunia II yang hilang. Jadi, Perang Dunia II itu, ya, bukan cuma soal pertempuran. Itu juga jadi ajang penjarahan gede-gedean. Bayangin aja, tentara-tentara itu secara sistematis ngerampok kekayaan budaya. Nah, dari sinilah lahir berbagai macam legenda harta karun yang bikin kita semua penasaran. Nah, dari semua legenda itu, ada satu nama yang paling terkenal, emas Yamashita. Jadi ceritanya gini, ada jenderal Jepang yang katanya numpuk harta rampasan perang yang nilainya, wah nggak kebayang deh, di jaringan terowongan rahasia di Filipina. Tujuannya buat ngebangun lagi Jepang setelah perang selesai. Legenda ini jadi kerasa nyata banget di tahun 1971. Ada seorang tukang kunci, namanya Rogelio Roxas, dia ngaku nemuin patung Buddha dari emas murni. Tapi ceritanya jadi tragis. Penemuannya yang luar biasa itu malah katanya dirampas sama orang-orang suruhan diktator Ferdinand Marcos. Jadilah kisah perburuan harta karun ini berubah jadi drama pribadi yang sedih dan bikin orang-orang terus nyari harta itu sampai sekarang. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru dan berbelok tajam. Kalau tadi kita ngomongin soal petualangan berburu harta karun, sekarang kita bakal masuk ke dunia spionase dan konspirasi kelas kakap. Oke, bagian kedua ini ngebahas teori Gold Warriors. Ini adalah sebuah gagasan yang nunjukin kalau ternyata ada babak tersembunyi dari cerita emas Yamashita. Jadi menurut teori ini ya, emas itu sebenarnya nggak pernah hilang, malah sebaliknya. Katanya sih diam-diam ditemuin sama intelijen AS. Terus atas perintah Presiden Truman, semua harta rampasan perang ini digabungin jadi satu dana gelap super besar. Disebutnya emas hitam. Nah, dana inilah yang jadi senjata rahasia Amerika buat biayain operasi-operasi rahasia selama Perang Dingin. Kutipan dari buku yang bikin teori ini terkenal ini bener-bener nunjukin seberapa gila klaimnya. Ini bukan cuma soal beberapa operasi rahasia doang loh, ini ngomongin soal kemampuan buat ngebentuk ulang politik dunia selama 50 tahun. Dan semua itu dibiayain pakai emas yang katanya hilang. Nah, pertanyaan ini nih yang ngebawa kita dari konspirasi sejarah ke intrik keuangan zaman sekarang. Pas banget buat jembatan ke bagian selanjutnya. Oke, sekarang kita pindah topik. Dari emas fisik yang ngumpet di terowongan, kita loncat ke dunia pasar keuangan modern. Di sini, tuduhan soal manipulasi harga emas sama lembaga-lembaga kuat itu masih kenceng banget sampai sekarang. Gini cara kerjanya, simple aja. Buat ngendaliin harga emas, kalian itu nggak perlu megang emas fisiknya. Cukup kendaliin persepsi orang soal pasokannya. Nah, disinilah kekuatan emas kertas muncul. Ini tuh semacam klaim finansial atas emas yang jumlahnya jauh lebih banyak dari emas fisik yang beneran ada. Jadi terciptalah pasokan imajiner yang seolah-olah nggak ada habisnya. Nah, kutipan dari Gold Antitrust Action Committee ini ngejelasin banget gimana emas kertas ini diduga dijadiin senjata. Karena bank sentral bisa nyetak uang tanpa batas, mereka juga bisa nyiptain pasokan emas kertas yang nggak terbatas. Hasilnya, harga emas fisik di dunia nyata bisa ditekan seenaknya. Dan kecurigaan ini tuh gak cuma soal pasar kertas loh. Bahkan cadangan emas fisik terbesar Amerika, Fort Knox itu, penuh misteri juga. Di satu sisi, pemerintah bilang, tenang, emasnya aman semua di sana. Tapi di sisi lain, udah lebih dari 70 tahun gak ada audit publik yang benar-benar lengkap. Aneh kan? Garis waktu ini nunjukin banget betapa lamanya kerahasiaan ini dijaga. Audit publik terakhir itu tahun 1953. Bayangin, lebih dari 70 tahun gak ada verifikasi independen yang menyeluruh. Nah, karena kelamaan inilah, tokoh-tokoh terkenal jadi pada nanya, itu emasnya beneran masih ada nggak sih? Tapi, gimana kalau ternyata cadangan emas terbesar dan paling nggak bisa diakses di dunia itu sebenarnya nggak ada di berangkas sama sekali? Oke, bagian ini kita bakal ngebahas penemuan ilmiah yang benar-benar ngubah total cara kita mikir soal kelangkaan dan asal-usul emas. Siap-siap ya, karena ini jujur bikin melongo.
99,999%. Coba deh, biarin angka itu meresap dulu. Artinya apa coba? Itu adalah persentase emas di planet kita yang sama sekali nggak bisa kita jangkau. Terkunci ribuan kilometer di bawah kaki kita, di inti bumi. Jadi, semua emas yang kita rebutin, kita simpan, kita perdagangin, itu cuma debu kosmik doang yang nyangkut di permukaan. Tapi yang lebih gila lagi tuh ini. Brankas raksasa itu ternyata nggak sepenuhnya ketutup rapat. Ada penelitian terbaru yang nganalisis lava di Hawaii dan mereka nemuin jejak kimia, isotop rutenium, yang cuma bisa datang dari inti bumi. Artinya, inti bumi itu bocor. Seperti kata salah satu peneliti utamanya, ini ngebuktiin kalau materi dari inti bumi, termasuk logam mulia kayak emas, itu pelan-pelan naik ke atas. Jadi bisa jadi semua emas yang kita punya di permukaan ini sebenarnya cuma hasil bocoran super lambat selama miliaran tahun dari brankas terdalam di planet kita. Oke, jadi mari kita tarik benang merahnya. Dari legenda kuno sampai geologi modern, ternyata cerita soal emas itu jauh lebih dalam dari yang pernah kita bayangin. Iya, inilah cerita emas. Cerita tentang penjarahan di zaman perang, tentang kekuasaan yang dimanipulasi secara rahasia, dan tentang obsesi kita semua sama yang namanya kelangkaan. Nah, ini pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng-bareng. Seluruh sejarah kita yang penuh penaklukan, keserakahan, dan kontrol itu ternyata cuma fokus ke kurang dari 0,001% dari total emas di planet ini. Sementara itu, jauh di bawah sana, cadangan emas yang sesungguhnya pelan-pelan naik ke permukaan dan dia sama sekali nggak peduli sama semua drama kita manusia.